Hello guys, balik lagi di channel Tech with Black. Dan di video kali ini saya akan buatin racikan PC. Ini request dari subscriber lagi, dari Ilham Halik ya, yang minta tolong please cari PC gaming full set 2 jutaan. Bisa buat main game GTA 5, Point Blank, dan Genshin Impact. Oke, langsung aja ke videonya, intro. Halo guys, balik lagi di channel Tech with Black. Dan di video kali ini saya akan buatin kalian racikan PC budgetnya 2 jutaan. Ini udah pakai Intel Core 2 Quad i9400 Elgato 775. Dengan spesifikasi dia udah 4 core 4 thread, cuma frekuensi dasar prosesornya cuma 2,66 GHz. Menurut saya emang cukup rendah. Dengan TDP-nya yang tinggi, ini 95 watt. Tapi dia udah 4 core 4 thread, udah quad core, udah hyper threading juga. Tapi harus dimaklumin juga ya, ini tanggal 3 bulan 8 ini keluaran tahun 2008. Jadi udah 13 tahun usianya. 14 tahun ya. Dan kalian juga udah bisa bayangin kalau dengan TDP 95 watt 4 core 4 thread kemungkinan besar nih prosesornya sih mungkin agak panas ya. Kalau menurut saya nih, kalau ada yang lebih pintar komen di bawah. Gitu. Karena ada orang yang bilang, "Bang, mending pakai Ki 9400 aja atau Ki 9500 aja dibanding pakai Core 2 Duo E 8500 gitu." Makanya saya putusin, ya nggak salah juga sih. Jadi saya putusin buat ambil Core 2 Quad Ki 9400. Ini buat budget 2 jutaan ya. Untuk VGA-nya sendiri, saya pakai VGA dari GT 730 4GB DDR3 ya. Ini 128 bit dan ini emang masih DDR3 sih. Tapi udah GT 730 menurut saya ini aja 1,2 juta sendiri. Tapi ini mesti pintar-pintar ngeracik sih. Kalau VGA-nya aja 1 jutaan gitu, sedangkan dia minta 2 jutaan gitu ya. Untuk harddisknya pun ini saya tekan cuma 320 GB. Kenapa? Karena kalau 500 GB mungkin over ya. Gitu sih. Keyboardnya saya juga standar, ini cuma 50.000. Makanya saya bilang pintar-pintar racik PC kalau mau fokusin itu di prosesor VGA-nya sih. VGA-nya yang fokusin juga terutama. Karena VGA itu pasti yang paling mahal. Biasanya gitu. Pasti lah. Untuk casingnya pun ini saya masih ambil casing yang masih enak dipakai gitu loh. Yang masih kondisi baru. Bukan yang asal aba-aba yang bisa saya pakai. Harganya cuma 65.000 atau yang kaleng lah. Itu menurut saya enggak banget untuk sekarang. Ini harganya 175.000. Untuk power supply pun ini masih ada kardusnya, cok. Bukan power supply kaleng yang bekas itu, ini pun masih baru. Menurut saya dengan power supply ini ya nggak bagus sih. 500 watt dari Bionic murah, ini aja budgetnya ngepas gitu kan. Menurut saya dengan power supply ini udah cukup lah untuk sementara support prosesor sama VGA ini sih. Tapi kalau mau prosesor upgrade power supply lagi juga sah-sah aja sih. Tapi ya nggak usah yang bagus-bagus banget juga. Ini juga sebenarnya oke sih. Untuk monitornya pun saya ambilnya yang tekak-tekakan gitu. Ini cuma dari 17 inci, bentuknya kotak, harganya 450.000. Syukur-syukur ini masih bisa buat main game Genshin Impact, bisa buat main GTA 5, buat Point Blank pun saya masih yakin lah ini masih jalan gitu. Terutama paling monitornya kalau buat main game-game Point Blank, apalagi kan Point Blank itu kan kamu kan reaksi mesti cepat. Misalnya FPS-nya cuma 60 FPS pun kalau monitornya cuma 60 FPS ya. Apalagi monitornya ini kan sudut pandangnya kurang luas gitu. Dengan monitor ini menurut saya sih buat gaming enggak lah. Tapi kalau buat kerja kantoran ini support banget. Ini juga kondisinya masih bekas. Harganya 450.000 ya. Namanya juga monitor murah ya. Jangan ngarep-ngarep kayak ada phishing lah. Gitu-gitu udah big no lah. Panel IPS lah apalah itulah udah. Jangan mimpi ini monitor murah gitu. Kita pahit-pahitan aja di sini ya. Duit tau barang tau duit bro. Untuk RAM-nya pun di sini saya ambilnya aja 8 GB, 2 GB. Jadi kita masih pakai tapi 2 keping jadi 4 GB. 2 kali 2. Bukan 2 kali 4 ya, ini 4 GB. Saya tekan hampir semuanya buat fokus di VGA-nya gitu loh. Masalahnya VGA-nya budgetnya 1,2 juta sendiri dan saya pasti pengen gimana cara nih VGA masih bisa pakai lah. Habis itu budgetnya 2 jutaan. Untuk motherboardnya kita masih pakai motherboard Intel Socket Elgato 775 G41 DDR3 ya. Ini second bergaransi 280.000. Untuk motherboard tuh biasanya sih jarang ada masalah sih, belum beli bekas juga sih.
Kayak dia ada bekas bumpernya atau mungkin ada bekas solderannya kah. Ya pinter-pinter kamu aja sih. Gitu. Habis itu fan prosesornya pun saya ambil dari Cooler Master Ori lah. Menurut saya sebenarnya mungkin gak bakal berbeda jauh sama yang standar, tapi menurut saya mungkin Cooler Master lebih unggul mungkin. Yang lebih pinter tentang CPU cooler komen di bawah nih. Tapi jangan dibandingin sama liquid cooler yang lain dan lain-lain ya. Water cooling lah apa segala macem ya. Lu jangan bikin gua emosi lo. Lu bandingin sama gitu ya jelas unggul yang liquid gitu sama water cooling gitu loh. Logikanya aja, Cok. Habis itu masih pakai SSD, jangan salah. Budget 2 jutaan pun kita akal-akalin, saya usahain gimana caranya bisa pakai SSD. Kalau budget 1 juta, kalau 2 jutaan pun mendekati 3 juta mungkin saya masih coba. Kalau budget 1 jutaan sih saya langsung cut SSD sih. Tapi di sini pun harddisknya pun saya tekan budgetnya cuma 320 GB, RAM-nya cuma 2x2 GB. Jadi ya gimana dong ya? Total harganya 2.984.000 ini saya udah total semuanya 2,9 juta. Spesifikasi 4 core 4 thread, prosesornya keluaran tahun 2008. Dia minta buat main Genshin Impact, GTA 5 sama Point Blank. Ini kita lihat dulu nih, ini Genshin Impact ya. Sama persis ya, ini Kiss 9400, RAM 4 GB, GT 730 nih. Ya. Tapi dia 2 GB DDR5 guys. Yang di sini 4 GB DDR3. Tapi dia DDR5 sih. Tapi gue yakin 100% Genshin Impact pasti jalan sih. Gue yakin banget. Tapi kalau lu misal mau beli PC-nya doang nih, lu tinggal kurangin monitor sama monitornya tadi 400. Lu tinggal kurangin monitornya sih. Monitor 150.000 sama keyboard tadi mouse gocap. Jadi 500.000 lu kurang aja. Jadi totalnya 2,4 juta lah. 2,4 juta lu udah dapat 2,5 lu udah dapat PC bisa main Genshin Impact. Oke sih. Gue yakin Genshin Impact nggak sejalan nih. Tapi dia makan RAM-nya lumayan ini. Gak bisa buka-buka apa-apa lo ya. Lu kalau main Genshin Impact, bukanya Genshin Impact aja udah, gak usah buka apa-apa lagi. Genshin Impact udah, Point Blank ya. Point Blank sih gue pede jalan sih. Genshin Impact kayak jalan menurut rumornya kan Genshin Impact itu kan lebih berat daripada game Genshin Impact itu game berat kan. Tes Point Blank di PC kentang Nvidia card. Ini tahun 2021 ya. Pentium 4 RAM 4 GB. Udah fix jalan. Ya aja Nvidia card aja jalan gitu loh. Nvidia card jalan gimana PC yang gue rakit sekarang gitu logikanya aja. BBL udah GTA 5 ya. Syukur-syukur ada. Oke, siap ada. Tapi dia RAM-nya 8 GB, pasti berbeda jauh. Saya udah dinasehatin gak beda jauh juga sebenarnya. Hah? Siapa gue salah nih, serius nih. Ya sih 4 GB sama 8 GB sih beda jauh juga sih dari segi performa juga sih. Paling kalau lu mau dia DDR5 2 GB, 2 GB DDR2 RAM. Dia problemnya kita bedanya dia udah di RAM sih. Kalau lu mau tambah RAM menjadi 8 GB logikanya tambah 150.000 lagi lah. Jadi totalnya 3,1 lah. 3,1 kalau lu mau tambah RAM menjadi 8 GB kurang lebih GTA 5 kayak gini. Ya nggak sampai gimana banget sih bro. Lu nambah budgetnya juga masih kisaran 1 juta. Kalau 2 jutaan kan hitungannya kan masih hampir mendekati 3 juta tuh. Kecuali lu minta tolong 2 jutaan, gue jadinya 4 jutaan, itu gue no comment deh, itu gue yang salah. Kalau menurut gue, kalau lu nabung cuma tambah 500.000 lagi aja, 600.000 lagi aja, tapi hati lu puas kan lebih, gue juga seneng hati gitu. Daripada gue kasih lu PC yang ngepas sesuai omongan lu, harga lu, tapi sebenarnya cuma modal tambahin 200-300 ribu lagi tuh PC bisa jauh lebih berkembang, bisa jauh lebih bagus gitu. Jangan, makanya gue kadang-kadang suka kecewa sama orang yang ditekan banget. Padahal kalau ditambah sedikit, bisa ditambah 200-300 ribu, itu bisa jadi PC yang lebih kencang, lebih cepat performanya gitu. Karena kamu yang pakai, tiap kamu mau beli PC pasti mau dalam jangka panjang kan. Gak bakal kamu beli PC cuma untuk sehari langsung dibuang kan. Mau sultan kayak gimana juga 60 juta juga pasti pakainya setahun, 2 tahun, 3 tahun gitu. Ya saya rasa videonya sampai sini dulu lah ya. Ini saya rekap lagi deh.
Prosesornya pakai Intel Core 2 Quad 9400, VGA-nya GT 730, hard disknya 320 GB ya. Mouse keyboardnya standar aja, nggak usah sebutin merek, 50.000. Casingnya 175.000 dari Faro ya. Power supply dari standar Watt Bionic, monitor 450.000 yang kotak, RAM-nya 8 GB RAM-nya ini 150.000, 4 GB, motherboardnya standar aja, bukan prosesor standar. SSD dari IOTA totalnya 2,9 juta. Kalau mau jadi 8 GB RAM-nya jadinya 3,1. Kalau mau tambah hard disk 500 GB mungkin 3,2 sih, 3,3 lah. Saya rasa video sampai sini dulu. Semoga video bermanfaat buat kamu nih juga yang punya budgetnya ngepas-ngepas. Jadi bisa ketolong lah dengan racikan PC ini. Jadi kalau kamu mau beli PC tuh, racikan PC itu penting sih buat pegangan kamu. Yaudah ya, bye bye.